Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama saya Furintan Julia Stefani Alnabe dengan NPM 12220002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen dengan bunyi soal carilah data pendapatan di BPS di suatu kota atau daerah atau provinsi di luar NTT dan presentasikan sebuah usaha atau bisnis yang cocok di daerah tersebut. Oke. Kali ini saya mengambil data pendapatannya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masuk pada diagramnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah diagram pendapatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Kita bahas dari 2021. Kita lihat ya, pendapatannya itu meningkat sampai pada tahun 2023. Oke, kita lihat pada pendapatan per kapita Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tahun 2021, 2022, dan 2023. Ini teman-teman diagramnya, tadi saya sudah menunjukkan diagram ini. Mari kita simak diagram ini. Oke, pada tahun 2021 peningkatan atau pendapatan per kapita di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 16 juta sekian. Teman-teman bisa lihat ya pada diagram ini. Di tahun 2023 ada peningkatan atau mencapai sebesar 17.500.000. Oke teman-teman, itu di tahun 2022. Di tahun 2022 juga mengalami peningkatan pendapatan per kapita Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana mencapai 18 juta sekian. Oke teman-teman, kita masuk pada pengeluaran makan dan non makannya. Nanti saya akan tampilkan diagramnya. Tapi sebelum itu teman-teman, data yang saya ambil itu hanya sampai di tahun 2023 karena saya cuma mendapatkan data BPS sampai pada tahun 2023. Oke, kita lanjut di diagram pengeluaran untuk makan dan non makan. Teman-teman bisa lihat ini diagramnya. Oke, teman-teman sudah lihat ini diagramnya. Oke teman-teman, tadi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah kita bahas. Kita masuk pada pengeluaran untuk makan dan non makan. Oke teman-teman bisa lihat ini diagramnya pengeluaran makan dan non makan dalam bentuk presentase. Oke, yang di sini presentase di Daerah Yogyakarta itu untuk makanan sendiri yaitu 44,5%, sedangkan non makan sebesar 55,5%. Teman-teman bisa lihat ya, ini diagramnya. Ini data yang saya ambil dan saya dapatkan di BPS. Dan ini menunjukkan presentasi. Ya teman-teman, kita sudah bahas tentang pengeluaran untuk makan dan non makannya. Sekarang kita masuk pada usaha atau bisnis yang cocok di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita simak teman-teman. Oke teman-teman, usaha yang saya ingin buka atau saya ingin kembangkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama adalah kos-kosan teman-teman. Kenapa saya memilih kos-kosan? Karena teman-teman, karena banyak kampus yang di situ, bahkan kita orang NTT atau anak-anak muda NTT juga banyak sekali yang bersekolah di Yogyakarta. Nah teman-teman, itu sangat ada peluang besar untuk kita membuka kos-kosan di sana karena pasti tentunya banyak mahasiswa dan mahasiswa yang memerlukan tempat tinggal selama mereka melakukan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, perkenalkan nama saya Pius Zoran Bandar Janggo dengan NPM 12220075. Di sini saya akan membuat video tentang carilah data BPS di sebuah kota tentang pendapatan, lalu presentasikan usaha apa yang cocok dibangun di kota tersebut sesuai dengan pendapatan mereka. Di sini saya memilih Kota Malang sebagai lokasi yang akan disurvei pendapatannya. Pertumbuhan produk domestik regional bruto di tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, di tahun 2020, pertumbuhan PDRB Kota Malang anjlok mencapai angka minus sebesar min 2,26 dikarenakan pandemi COVID-19. Yang kedua,
di tahun 2021 naik menjadi 4,21%. Yang ketiga, pertumbuhan PDRB mencapai puncak di tahun 2022 yaitu sebesar 6,32%. Kemudian di tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 6,07%. Dan yang terakhir di tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi 5,41. Pertumbuhan PDRB di tahun 2024 dibagi menjadi dua cabang, yaitu yang pertama lapangan usaha, yang kedua menurut pengeluaran. Menurut lapangan usaha, yang pertama adalah transportasi dan perdagangan, itu menyumbangkan sebesar 12,63 pada pertumbuhan PDRB. Yang kedua, jasa lainnya menyumbang sebesar 8,67. Yang ketiga, penyediaan akomodasi dan minuman sebesar 7,71. Yang keempat, jasa perusahaan menyumbang sebesar 7,39. Dan yang terakhir, jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,74. Yang berikut menurut pengeluaran. 1. Pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 12,51. 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,95. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,20. Yang terakhir, pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,69. Dari uraian sebelumnya menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto PDRB per kapita di tahun 2024 sebesar 114,72 juta rupiah. Sedangkan harga berlaku produk domestik regional bruto PDRB sebesar 100 miliar sekian. Usaha yang menurut saya bisa menjadi peluang bisnis yang besar yaitu usaha laundry kiloan. Kenapa saya memilih ini? Karena Kota Malang memiliki kepadatan penduduk mencapai 7.806 jiwa per kilometer persegi pada Juni tahun 2022. Sehingga tidak akan ada lahan yang cukup untuk menjemur pakaian. Ditambah lagi dengan jadwal kerja yang padat, tidak akan memungkinkan warga untuk mencuci pakaian, terutama di kalangan mahasiswa dan orang kantoran. Ini saja presentasi saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Yulo bin Sanahak dengan NPM 12220039. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak dosen dengan bunyi soal: carilah data pendapatan di BPS di sebuah kota atau daerah atau provinsi luar NTT dan presentasikan usaha atau bisnis yang cocok di daerah tersebut. Nah, di sini data pendapatan yang saya ambil yaitu di Kota Bogor. Teman-teman bisa lihat pada diagram di atas, yang dimana warna biru adalah pendapatan, warna hijau adalah pengeluaran makanan, dan warna kuning adalah pengeluaran non makanan, yaitu pendapatan dan pengeluaran di Kota Bogor pada tahun 2018 dan 2024. Kita bahas pada tahun 2018. Untuk pendapatan di Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp4.500.000. Untuk pengeluaran makanan pada tahun 2018 mencapai Rp1.700.000. Dan untuk pengeluaran non makanan pada tahun 2018 mencapai Rp1.700.000. Yang berikut, pada tahun 2019 pendapatan mencapai Rp4.700.000. Untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.700.000, dan untuk pengeluaran non makanannya mencapai Rp1.800.000. Yang berikut, untuk tahun 2020 pendapatan di Kota Bogor mencapai Rp4.500.000
Rp500.000 dan untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.700.000 dan untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.800.000. Yang berikut pada tahun 2021 pendapatan di Kota Bogor mencapai Rp4.700.000 dan untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.800.000 dan untuk pengeluaran non makanannya mencapai Rp1.800.000. Yang berikut pada tahun 2022 pendapatan di Kota Bogor mencapai Rp4.800.000 untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.800.000 dan untuk pengeluaran non makanannya mencapai Rp1.700.000. Yang berikut pada tahun 2023 yang dimana pendapatan di Kota Bogor mencapai Rp4.800.000 dan untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.700.000 dan untuk pengeluaran non makanannya mencapai Rp1.800.000. Dan yang terakhir 2024 yang dimana pendapatannya mencapai Rp4.900.000 untuk pengeluaran makanannya mencapai Rp1.700.000 dan untuk pengeluaran non makanannya mencapai Rp1.900.000. Nah, untuk yang berikut usaha dan bisnis yang cocok di Kota Bogor, pemahaman saya yaitu yang pertama pariwisata, yang dimana di Kota Bogor memiliki banyak objek wisata seperti kebun raya, situ gedung, gunung, sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Contohnya usaha atau bisnis penginapan atau homestay. Yang kedua warung makan, untuk membuka warung makan yang menyajikan makanan khas Bogor. Sekian dari video ini, terima kasih. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septimus Salu dengan NPM 12220103 kelas B program studi agribisnis. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan data BPS di sebuah kota di luar NTT tentang pendapatan. Usaha apa kira-kira apa yang cocok dengan kota tersebut sesuai dengan pendapatan mereka. Ya baik, di sini yang berikut berdasarkan data yang tersedia berikut adalah informasi mengenai pendapatan per kapita di beberapa kota di Indonesia dan perlu usaha yang sesuai dengan tingkat pendapatan mereka tersebut. Yang pertama Jakarta, pendapatan per kapita sekitar Rp 80 juta sampai dengan 90 juta per tahun. Perlu usaha dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Sektor jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan barang-barang mewah memiliki potensi besar untuk berkembang. Yang kedua Surabaya, pendapatan per kapita sekitar Rp 50 juta sampai dengan 60 juta per tahun. Peluang usaha sektor perdagangan, industri, manufaktur, dan logistik dapat menjadi pilihan usaha yang menjanjikan. Yang ketiga Bandung, pendapatan per kapita sekitar Rp 45 juta sampai 55 juta per tahun. Peluang usaha industri kreatif, teknologi, dan pendidikan tinggi memiliki prospek secara di kota ini. 4. Medan, pendapatan per kapita sekitar Rp 40 juta sampai 50 juta per tahun. Peluang usaha sektor perdagangan, industri perkebunan, dan manufaktur menawarkan peluang usaha yang baik. Yang kelima Makassar, pendapatan per kapita sekitar Rp 50 juta, Rp 50 juta per tahun. Peluang usaha sektor perdagangan, industri, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Yang keenam Denpasar, pendapatan per kapita sekitar Rp 35 juta, Rp 45 juta per tahun. Peluang usaha pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner menjadi sektor usaha yang menjanjikan.
Yang ketujuh adalah Yogyakarta, pendapatan per kapita sekitar Rp 30 juta sampai dengan 40 juta per tahun. Peluang usaha pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif dapat menjadi pilihan usaha yang berpotensi. Perlu dicatat bahwa angka-angka di atas adalah perkiraan dan dapat merubah sering dengan perkembangan ekonomi masing-masing kota. Untuk kata yang lebih akurat disarankan laporan resmi dengan keuangan oleh Badan Pusat Statistik BPS atau INTA. Selain itu dapat menentukan peluang usaha yang cocok. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kebutuhan pasar lokal, ketersediaan sumber daya, dan tren teknologi saat ini. Analisis mendapatkan dalam dan konsumsi dengan ahli ekonomi atau bisnis terdapat dengan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Beatrix Blasiana Novu dengan NPM 12220079. Langsung saja, di sini contoh data pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Bisa dilihat pada diagram pertama, persentase perolehan PAD Kota Surabaya terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya mengalami penurunan. Terlihat pada tahun 2020 yang sebelumnya memiliki pencapaian target 102,81%, pada tahun 2019 menjadi 85,20% pada tahun 2020. Penurunan tersebut juga dapat dilihat pada perolehan PAD pada tahun 2020 dari 4 triliun 289 miliar 960 juta 292.373 rupiah dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 5 triliun 831 miliar 920 juta 253.810 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 1 triliun 91 miliar 959 juta 961.437 rupiah. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan antara PAD di Kota Surabaya sebelum terjadi pandemi COVID-19 dan saat terjadi pandemi COVID-19 dijabarkan pada diagram kedua atau gambar kedua. Pada diagram kedua atau gambar kedua ini bisa dilihat perbandingan PAD sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sebelum pandemi tahun 2018 sampai 2019, PAD-nya sebesar 10 triliun 354 miliar 951 juta 258.537 rupiah. Sementara itu, pada saat pandemi mengalami penurunan sebesar 9 triliun 17 miliar 240 juta 922.043 rupiah. Sehingga diketahui terdapat penurunan jumlah PAD di Kota Surabaya sebesar 1 triliun 337 miliar 710 juta 336.494 rupiah. Oleh karena itu, akibat pandemi COVID-19, PAD Kota Surabaya juga mengalami penurunan, sehingga
usaha yang ingin dijalankan jika berada di kota tersebut, yaitu membuka bisnis kuliner masakan rumahan dan membuka bisnis online shop. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Nufriana Lalisuk dengan NPM 12220028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen, yaitu dengan bunyi soal carilah data di BPS tentang pendapatan di suatu daerah atau kota atau provinsi di luar NTT dan presentasikan sebuah usaha yang cocok di daerah tersebut sesuai dengan pendapatan yang saya paham. Baik, untuk pendapatan dapat kita lihat pada diagram di atas, yaitu bahwa pendapatan per tahun sebesar 36 juta dengan rata-rata pendapatan per bulan 3 juta. Yang selanjutnya untuk makan bisa mencapai 18 juta dengan 50.000 per hari untuk makan. Sedangkan untuk non makan atau di luar makanan yaitu sebesar 18 juta dan untuk pengeluaran perharinya yaitu sebesar 50.000 per hari. Baik, kita lanjut pada bisnis atau usaha yang cocok di daerah Bali. Yang pertama yaitu pariwisata. Mengapa pariwisata? Karena banyak wisatawan dari luar maupun lokal yang berlibur di Bali. Jadi cocok untuk membuka usaha atau bisnis. Contohnya seperti penginapan. Yang kedua yaitu membuka restoran atau kafe dengan menyajikan makanan khas Bali atau internasional. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Denzena Baha dengan NPM 12220093. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapatan di Kabupaten Lombok Barat melalui data BPS. Pendapatan rata-rata di Kabupaten Lombok Barat yaitu yang pertama, rata-rata upah atau gaji bersih pekerja informal berdasarkan lapangan pekerja utama pertanian yaitu sebesar 1.428.827. Yang kedua, rata-rata upah atau gaji bersih pekerja informal berdasarkan lapangan pekerja utama industri yaitu sebesar Rp1.985.694.000. Yang berikut rata-rata upah atau gaji bersih pekerja informal berdasarkan lapangan pekerja utama jasa yaitu sebesar Rp1.724.000. Yang berikut rata-rata upah atau gaji bersih pekerja informal berdasarkan lapangan pekerja utama, jumlah total sebesar Rp1.716.408.000. Yang berikut usaha yang akan saya lakukan ketika berada di Kabupaten Lombok Barat yaitu usaha ayam sambal geprek. Visi mengutamakan produk halal dan berkualitas serta memanfaatkan kekayaan bumbu dan rempah asli Nusantara untuk hidangan ayam geprek yang nikmat agar disukai dan dipercaya oleh masyarakat. Misi menjadikan makanan ayam geprek sebagai usaha yang dapat diterima di masyarakat. Target pemasaran seluruh kalangan masyarakat, utamanya area yang dekat dengan lokasi warung makanan ayam geprek. Yang berikut modal kerja bahan baku. Yang pertama, ayam 50 kg, harga Rp32.000, jumlah Rp1.600.000. Yang berikut beras 40 kg, harga Rp285.000, jumlah Rp570.000. Yang berikut telur 2 kg, harga Rp22.000, jumlah Rp44.000. Yang berikut minyak goreng 5 liter, harga Rp14.000, jumlah Rp70.000. Yang berikut tepung terigu 5 kg, harga Rp10.000, jumlah Rp50.000. Yang berikut tepung beras 5 kg, yang
harga Rp10.000, jumlah Rp50.000. Yang berikut bawang putih 3 kg, harga Rp36.000, jumlah Rp108.000. Yang berikut garam 500 gram, harga Rp10.000, jumlah Rp10.000. Yang berikut gula putih 3 kg, harga Rp13.000, jumlah Rp36.000. Yang berikut cabai rawit merah 2 kg, harga Rp100.000, jumlah Rp200.000. Yang berikut bubuk ketumbar 100 gram, harga Rp10.000, jumlah Rp10.000. Yang berikut pala bubuk 100 gram, harga Rp10.000, jumlah Rp10.000. Yang berikut kunyit bubuk 100 gram, harga Rp17.000, jumlah Rp17.000. Yang berikut kaldu bubuk 230 gram, harga Rp10.000, jumlah Rp10.000. Yang berikut soda kue 100 gram, harga Rp5.000, jumlah Rp5.000. Yang berikut susu 2 liter, harga Rp24.000, jumlah Rp48.000. Yang berikut saus sambal 500 gram, harga Rp8.000, jumlah Rp8.000. Yang berikut mentimun 3 kg, harga Rp5.000, jumlah Rp15.000. Yang berikut tomat 3 kg, harga Rp15.000, jumlah Rp45.000. Yang berikut kubis 3 kg, harga Rp4.000, jumlah Rp12.000. Yang berikut daun kemangi 150 gram, harga Rp19.000, jumlah Rp19.000. Yang berikut selada 1 kg, harga Rp6.000, jumlah Rp6.000. Yang berikut es seduh 1 pak, harga Rp9.000, jumlah Rp18.000. Yang berikut kopi 100 gram, harga Rp43.000, jumlah Rp43.000. Total dari seluruhnya adalah 3.004.000 rupiah. Proyeksi pendapatan. Target pendapatan per hari menghabiskan ayam 1 kg mampu dibuat 8 porsi atau 5 kg ayam kali 8 sama dengan 40 porsi dalam sehari. Harga per porsi ayam geprek Rp20.000, pendapatan per hari 40 kali Rp20.000 sama dengan Rp800.000. Total pendapatan per bulan atau 30 hari kali Rp800.000 sama dengan Rp24 juta.